Punya saham apa kalian? Untung atau rugi? Ada yang mau IPO lagi nih. Beberapa dari grup BUMN ini ada yang berencana IPO, anak usaha Pertamina, Pertamina International Shipping, Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Indonesia, terus anak usaha dari Kras, anaknya Wika mau IPO juga, anaknya Adi mau IPO, Adi Karya, Adi Persada Gedung namanya. Anaknya Hutama Karya mau IPO, anak PTPP mau IPO. Wah, banyak IPO BUMN ya. Ini dikurasi nggak ya? Mestinya dikurasi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh heboh berita di bursa, katanya ada yang ditangkap 5 orang terkait dengan due diligence IPO yang katanya sih, nggak tahu bener atau enggak, ada KKN gitu. Oke. Terus ada yang mau IPO lagi dari BUMN itu, dari Bio Farma, sektor kesehatan ada 2. Karya-karya sektor konstruksi ini banyak yang mau IPO nih. Terus anaknya PLN, pembangkit listrik tenaga uap, PLTU mau IPO. Anak Himbara, wah, PT IDC dan Payment Gateway Teknologi, seru. Anak Pupuk Indonesia, Pupuk Kalimantan Timur, anaknya Telkom, PT Telkom Pusat Data. Anak Inalum Operating, terus anggota Mind ID, PT Indonesia Asahan Aluminium, aku nunggu ini. Anaknya Antam, PT Logam Mulia mau IPO juga. Anak ID Makanan, PT Garam, lucu amat sih. Subholding, PT PN 3, Perkebunan Nusantara 4, PT Inti Persero, ya banyak banget. Terus anaknya Papa PP yang mau berencana IPO, anak usahanya Papa PP, yaitu anaknya TPIA, berarti cucunya Papa PP dong ya. PT Chandra Daya Investasi Bisnis Infrastruktur, dan sahamnya Papa PP 2 hari ini aktif lagi. Nanti kita bahas gimana ya. Terus daftar anak usaha PT Adaro, nah ini yang seru. Yang anaknya Adaro yang di divestasi dan mau IPO itu AAI di bidang batu bara thermal. Terus anaknya SMRA juga mau IPO, PT Sumarekon Investment Property SIP. Ini kayaknya banyak yang mau IPO, banyak yang butuh duit nih ya. Info dari mana, Ci? Dari mana-mana. Oke, disclaimer teman-teman semuanya, itu bukan rekomendasi untuk kalian beli saham IPO. Aku sih berhati-hati. Dari semua saham yang emiten yang kayaknya mau IPO tadi, yang paling menarik perhatian adalah AAI. Cuman sekali lagi aku masih tetap berpegang teguh pada prinsipku. Aku nggak akan banyak trading atau investasi di saham IPO. Kenapa? Karena menurut aku spekulatif banget ya, nggak ada fondasinya secara chartnya, secara fundamental juga. Biasa kalau IPO itu valuasinya agak-agak tinggi gitu loh. Jadi kita maunya ya cari kalau yang investing valuasinya yang terdiskon lah ya. Nah ini pertanyaannya, berarti jadi pembentukan super holding BUMN seperti Temasek bisa jadi. Nah dari sini aku melihat, biasa aku bahas IHSG dulu ya, sekarang aku bahas dari BUMN dulu. Ya, aku ngelihat dengan adanya Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang langsung di bawah Pak Prabowo, itu akan membuat pengambilan keputusan itu bakalan lebih cepat ya. Dan gerak pemerintahan itu juga bisa lebih cepat ya. Terus kemudian presiden juga bisa lebih dekat memantau kebijakan ekonomi, memberikan prioritas yang lebih tinggi pada isu fiskal, dan memastikan bahwa kebijakan keuangan itu sejalan dengan visi Pak Prabowo. Terus kemudian berikutnya Menteri BUMN masih sama, itu aku senang banget. Kenapa? Artinya saham-saham BUMN, emiten-emiten BUMN mungkin ya, harapannya sih tidak mengalami terlalu banyak perubahan. Karena investor gede gak suka itu. Gak suka terlalu banyak perubahan atau nggak suka ketidakpastian. Oke, kita mulai. Sekarang kalau mulai nunggu 3.000 ya. Songong bener, biasanya nunggu 1.000, nunggu 2.000, sekarang nunggu 3.000. Kita mulai live malam hari ini dengan bahas IHSG dulu pastinya. Oke. Gempa, Ci. Gempa di mana? Emang ada gempa? Bercanda. Canda kamu ya. Maksud ada gempa? Gak ada loh. Yuk mari kita lihat
IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Papa PP. BUMN banyak korupsi, Miss. Katanya BUMN banyak korupsi. Yang bilang di sana Ignatius Suyitno. Kalau aku perhatikan pemerintahan kalau masih baru itu biasanya mereka akan menunjukkan bahwa mereka itu bersih, mereka itu cepat menghadapi banyak hal karena tujuannya untuk menarik minat investasi dari investor besar, khususnya investor asing, dan juga menarik kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Nah, jadi dulu kan, nah ini aku bukan ngomongin politik ya, di awal banget gitu, awal banget pemerintahan Presiden ketujuh Pak Jokowi di 2019 itu kan sangat lekat sekali image-nya dengan rakyat kecil gitu. Jadi belakangan image itu mungkin agak sedikit berubah meskipun beliau tetap presiden yang menurut aku hebat, luar biasa. Jadi ya anyway, di awal pemerintahan biasanya akan menunjukkan performa yang bagus. Semoga ke belakangnya juga tetap bagus ya Pak Prabowo dan juga kabinetnya. Intinya kalau kalian bilang BUMN banyak korupsi, semoga di awal pemerintahan Pak Prabowo ini semoga korupsinya dibersih-bersihin. Contohnya kayak Tins. Jadi kalau Tins ini malah sebelum Pak Prabowo dilantik, dari Februari, dari Maret kemarin itu udah dibersih-bersihin. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya perform gitu. Jadi ketika Pak Prabowo dilantik, ini keluar laporan keuangan kuartal 3, yaitu di Oktober atau di November nanti, hasilnya bisa lebih bagus. Nah, jadi beberapa emiten BUMN, terutama BUMN sektor komoditas, itu kita memperhatikan dan juga kita perhatikan harga komoditasnya juga pastinya ya. Jadi bonus banget di awal udah dikasih bahas kayak gini. Ayo aku langsung aja mau bahas IHSG-nya. Aku matiin komennya seperti biasa, nanti komen aku akan bahas lagi. Dan kalau kalian mau nanya boleh tuh di kolom question, boleh di like ya, di like pertanyaannya. Yang muncul paling tinggi aku akan bahas duluan nanti ya, kalau udah masuk sesi Q&A. Nah ini IHSG ini perhatiin deh, naiknya gerakannya itu udah nggak kayak dulu lagi. Kalau zaman dulu tahun belasan itu tahun ya tahun belasan, tahun sebelum 2010 malahan ya, sebelum 2020 lah gitu. Itu IHSG tuh banyak sideways-nya, terutama di tahun 2000, nih aku kasih lihat di monthly chart-nya, dia banyak sideways-nya. Loading. Kenapa internetnya lemot sekali? Sudah 5G, kenapa masih lemot? Chart guys, nggak muncul. 2016 sampai 2018 dia itu banyak sideways-nya. Chartnya nggak muncul ya sudahlah. Aku balik lagi ke chart daily. Coba cek dulu, jangan-jangan di atas. Ini dia, chartnya ngumpet ya ampun. Nah, ini di monthly chart ya, perhatikan ya, ini monthly chart. Nah, ada ditandai pemilu. Oke, perhatikan. Ini di tahun belasan, sekitaran 2017-2018 itu banyak sideways-nya. Terus IHSG di tahun 2013 tuh banyak sideways-nya juga. Nah, sejak pandemi kemarin IHSG-nya naik kencang banget. Naik kencang dan turun kencang banget. Perhatikan di sini, ini udah kayak saham apa ya? Kayak saham kecil-kecil itu loh. Gerakannya naik cepat banget terus turun cepat banget. Nih lihat nih di sini. Dari Juni sampai September naik 17%. Habis itu turun 5%. Habis itu naik lagi. Jadi penggeraknya ada Big Banks, ada saham Papa PP, ada AMMN, ada DSSA. Intinya aku mau mengulang lagi, IHSG gak bisa jadi patokan kita sebenarnya untuk melihat saham-saham yang fundamentally strong dan market cap gede. Karena sejak tahun 2021, sejak banyak IPO dari sektor
teknologi ya. Jadi ketika 2021 tuh ada IPO dari Bukalapak dan terus 2022 ya GoTo dan kawan-kawan. Ini jadi definisi saham big caps tuh bukan saham yang secara fundamental bagus gitu loh. Kalau dulu big caps ya ada batas-batasnya, secara laba perusahaan itu mesti oke. Nah, sejak Bukalapak IPO itu ada perusahaan yang masih rugi pun bisa IPO, oke? Ternyata banyak banget yang nanya BBRI, ASI, oke. Nanti aku akan bahas. Hari ini menunya adalah CPO. Aku pengen bahas CPO, menarik sih. CPO ini sektor yang cukup laggard. Laggard itu artinya lelet. Sebelum aku bahas saham-saham CPO, banyak teman-teman yang nanya saham Papa PP kayak gimana. Disclaimer, aku nggak lagi merekomendasikan saham-saham ini. Dalam jangka pendek, brand bisa naik kemungkinan sampai level 8.800, tapi kamu harus melihat resiko dari saham ini fluktuasinya lumayan ya. Kemungkinan bisa masuk FCA, nggak pernah sih masuk FCA dulu. Ke depan saya nggak tahu gitu apakah bisa lagi atau enggak, cuman ya kita berhati-hati gitu loh. Terus kemudian di sini ini turun dalam tuh pas FTSE nggak jadi masukin dia ya, jadi brand ini nggak jadi masuk FTSE. Sebenarnya kalau nggak ada FCA, nggak ada FTSE, brand ini dia kira-kira transaksinya bakalan kayak gimana sih, naik turunnya kira-kira bakalan kayak gini nih, kelihatan di chart ya, yang di Igoi dan yang di TokTok, yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoi, Igoinya @ellenme_official, my INSTAGRAM maksudnya ya, di sosmed sebelah gitu. Jadi bakalan kayak gini. Jadi meskipun nggak ada FCA maupun dia keluar dari FTSE, gerakannya juga masih liar. Intinya jangka pendek bisa naik, cuman resikonya besar. Hati-hati di sini, resiko likuiditas, bid offer-nya. Nah, teman-teman perhatikan juga cuan di sini juga dalam jangka pendek itu bisa naik, kemungkinan bisa sampai 9850. Jadi aku bukan bilang saham-saham Papa PP nggak bisa naik, bisa. Cuman di sini aku melihat masih ada tanda-tanda distribusi bahwa di tanggal 20 September dan di 29 Agustus sih jatuhnya juga lumayan gede. Ya, ini juga masih terimbas dari brand yang nggak jadi masuk FTSE waktu itu terus jatuh gede, kira-kira kayak gitu. Jadi masih ada kaitannya karena masih satu grup. Cuman dalam jangka pendek dia mau naik dan ini bukan trading recommendation. BRPT yang secara bid offer paling tebel ya, paling liquid, ini justru paling sideways, paling susah naik. Dalam jangka pendek dia bisa naiknya tuh paling cuman ke 1090-an aja, dan you have to be very careful juga kalau trading saham-saham ini. Yang paling seksi patternnya adalah Petrosi ya, Petrosi bukan Petro, Petrosi, PTRO. Ini breakout, hati-hati. Saham ini lumayan liar, udah naik 19% tadi. Kira-kira patternnya beberapa hari ke depan bakalan gimana? Dia bakalan mengikuti pattern pada 29 Agustus. Jadi 28, 29, terus 30 Agustus, 2 September. Jadi patternnya bakalan kayak gini. Kira-kira masih akan naik 2-3 hari lagi. Bisa sampai 20.000 nggak? Bisa banget, cuman aku personally aku nggak mau ngejar saham ini atau masuk ke sini karena resikonya fluktuasinya lumayan gede. Jadi kalau kalian telat masuknya bisa dibanting kayak di sini. Yang di TokTok, yang di YT kalian nggak bisa lihat, kalian mesti lihatnya di Igoi. Igoinya ellenme_official. Igoi artinya INSTAGRAM ku gitu ya. Jadi lihat di 20 September. Jatuhnya gede di sini. Mungkin aku tarik info lain dari atas sini sampai ke, dia sempat jatuh ini 26% dari atas. Jadi kalau kamu ngejar besok misalnya dia naik, dia jatuh, bisa nggak balik ke
level 15 ribuan lagi bisa. Intinya kalau kamu mau cuan di sini ya kamu mesti siap resikonya. Jangan sampai kamu all in dan gambling di sini. Oke, terus kemudian cuan tadi udah aku bahas. Terus Gosco Plantations hari ini juga naik tinggi. Kita sih nggak masuk ya karena ini benar-benar trennya sideways dan candlenya gede-gede. Kalau naik jatuhnya juga cepat, artinya sebenarnya jangka menengahnya tuh dia nggak kemana-mana gitu, dikencengin naik jangka pendeknya aja, kalau turun langsung bantingannya kayak gini. Oke, hati-hati ya. Aku move dari saham-saham Papa PP, aku bahas saham big banks yang pastinya banyak banget ditanyain sama teman-teman. Beberapa bulan belakangan ini BBRI trending, tapi aku mau bahas dari BCA. BCA ini valuasinya tinggi tapi masih tetap menarik buat jangka menengah panjang, dan ini saham yang istilahnya tuh karakternya elegan. Nah, tapi dalam jangka pendek dia membentuk pattern kayak gini. Ini bisa jadi double tops jadi M kalau dia turun sampai ke 10.150, dan kalau dia patternnya double tops atau double tops tuh tanda mau turun, kamu nggak usah khawatir. Kalau misalkan dia turun lagi sampai ke 94, pecahin tabungan masuk ke sini, tapi masih harus tetap ada dana buat hidup ya, buat ke depan gitu loh, nggak boleh dana panas masukin sini gitu. Nah projectionnya gimana? Projectionnya BCA ini bakalan retrace kemungkinan sampai 10.400 doang. Ya kan kalau investor harapannya dia turun makin dalam, tapi ya realistisnya dia sampai 10.400 doang gitu. Abis itu bakalan bisa naik lagi. Kalau misalkan dikasih turun artinya itu bonus. Ya, jadi strategi investasinya udah strategi investasi DCE atau nyicil-nyicil. Demikian pula BMRI yang secara valuation udah tinggi meskipun masih bisa naik dalam jangka panjang, tapi jangka pendeknya bakalan sideways dulu seperti yang kita bilang. Nah, BBNI juga dia bakalan masih sideways. Ini udah naik beberapa hari. Ini perhatiin nih. Ini kelihatan banget di sini. Ini big money hedge fund ada yang trading. Dia dari bulan Juni sampai September naik 35% udah cuan, terus dijual, pas jualan ini turun, retail yang nggak pengalaman takut bingung turun 11%, terus kemudian habis itu naik lagi sekitaran 11% lagi, dan gerakannya tuh liar banget. Saham gede tuh udah kayak saham apa ya, kayak saham second liner gitu gerakannya. Kenapa? Karena hedge fund menilai ya mereka mau trading, mau cuannya gampangnya di saham-saham gede ini. Kayaknya hedge fund mereka masih belum berani untuk berspekulasi untuk masuk gede di saham second liner. Artinya meskipun valuasi dari saham-saham big banks ini udah lumayan premium, mereka masih mau masuk di sini. Jadi untuk meminimalkan resikonya, sebagian tuh ditradingin sama mereka. Dan mereka kalau trading nggak kayak retail trading yang beli pagi jual sore. Saya retail saya juga nggak mau kayak gitu. Biasanya hedge fund kalau trading tuh tak titeni, boso jawabannya tak titeni. Itu sekitaran 3 bulanan. 3 bulan. Nah, perhatikan di sini nih Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulan kan ya, Oktober ini keluar ya, sekitar Juni Juli mereka masuk, Oktobernya keluar nih, September sih ini, September keluar ya, bener kan 3 bulan ya. Jadi tak titeni. Aku memperhatikan dari tahun pandemi tahun 2020 kemarin, ini di saham-saham big banks mereka kalau trading tuh kayak gitu, jadi mereka mau cuan dari tradingan juga. Nah, apakah pattern kayak gini bisa diikuti oleh retail untuk trading jangka menengah di saham for big banks? Kalau kalian retail yang masih pemula baru aja mulai, boleh sih, tetap harus belajar strategi tradingnya di M-Trade ya. Jadi M-Trade bakalan ada kelas untuk pemula lagi. Jadi buat kalian-kalian yang mau belajar saham bisa ikut kelas M-Trade start tanggal 9 November jam 10 ya. Jadi bisa ikut M-Trade start 9 November jam 10. Cara daftarnya langsung aja ketik di internet kamu atau browser kamu di emtrade.id/live ya. Jadi langsung masuk ke situ, ada tombol warnanya oranye, di tap aja di situ, daftar sekarang, langsung isi nama kamu dan lain-lain nanti abis live ya. Jadi oke, itu saham for big banks. Yang terakhir BBRI. Ini yang paling rame ditanyain oleh teman-teman retail dari bulan
April kemarin gitu, dan banyak yang masih pesimis, banyak yang stres. Ini padahal big money hedge fund ini trading mereka ini cuan 20% dari April sampai bulan Juli. Juli turun ya kan, mereka profit taking. Ini masuk lagi di Agustus pas the Fed kira-kira mereka ngomongin suku bunga bakalan naik gitu. Nah, terus mereka profit taking lagi kapan? Profit taking lagi di September. Mereka dapat cuan lagi 23%. Mereka cuan 10%, 20% tuh gede banget buat mereka. 20% gede banget. 9%, 10%, 5% aja mereka seneng. Jadi bedanya orang kaya big money dengan yang yang pemula, yang baru mulai. Yang pemula tuh biasanya masuk ke dalam investasi, modalnya tuh cekak, modalnya tuh dikit, terus mau cepet kaya dengan cara ngejar percentage. Makanya gampang banget kena pom-pom gitu loh. Dibilang, oh saham ini bakalan ke 20.000, ke 21.000, you know what I mean lah gitu. Meskipun M-Trade juga punya. M-Trade tuh cuan dari saham ini, aku sebut aja lah, Pani itu M-Trade tuh cuan udah 170-180%. Tapi kita nggak pernah mau ngepom-pom kayak gitu, karena apa? Jahat kalau kayak gitu. Ini udah di atas, kita bilang ini waspada, justru waspada profit taking. Sekarang kita siap-siap profit taking terus. Nah, kenapa orang-orang tuh gampang ke pom-pom kayak gini? Karena pengen kayak cepat, sedangkan modalnya cekak, ilmunya juga cekak gitu loh. Maka dari itu, kita belajar dari orang kaya. Kan tujuannya mau kaya ya, bukan cuman mau fun-fun, gambling aja ya, senang-senang aja dapat hiburan. Kalau dapat hiburan, bikin pintar tuh belajar sama Chelsea Monica tuh yang suka nonton. Dia ratunya chess gitu ya, jadi mengasah otak gitu loh. Nah, tapi kalau di saham, kamu udah masuk di sini, harus bener-bener belajar gitu loh. Kalau kamu memang mau kaya, ya ikut cara berpikirnya orang kaya. Cara berpikirnya orang kaya, mereka itu melihat resiko. Beberapa waktu yang lalu aku ada berguru dengan salah satu pemilik emiten yang lumayan besar di Jakarta ya. Jadi saya ke sana, tapi beliau nggak mau disebut. Saya nanya, Pak, kalau kita mau berkembang, Pak, apa satu hal terpenting yang Bapak bisa sampaikan gitu? Tiap orang kaya tuh ininya beda-beda. Biasanya saya mendengar kata-kata growth, tapi satu hal yang saya nggak bisa lupa dan saya kaget, dia bilang, kamu harus selalu punya exit plan. Hah? Maksudnya apa? Di dalam bisnis, beliau ngomongnya in term of business, harus punya exit plan. Artinya, sebelum melakukan sesuatu itu harus ngukur resikonya dulu. Kalau sampai yang kamu rencanakan doesn't work, kira-kira kamu mau ngapain? Jangan sampai kayak ngelihat peluang doang terus terjadi sesuatu yang buruk, terus ya kita bingung ya sebagai manusia, apalagi ngelihat pasar saham tuh setiap hari harga sahamnya naik turun ya. Kadang-kadang emosi tuh kepancing. Saya juga bisa seperti itu. Tapi selalu diingat, yang bikin orang kaya semakin kaya itu bukan karena dia pintar make money aja, tapi bagaimana mereka menjaganya. Jadi Robert Kiyosaki, meskipun aku nggak suka, dia suka memprediksi crash tiap tahun sampai akhirnya terjadi beneran gitu. Tapi dia punya guru-guru yang memberikan wisdom yang bagus, yang dia bilang, it's not how much money you make, but how much money you keep. Nah, ini juga yang jadi wisdom yang dibagiin si bapak kaya itu ke saya. Jadi teman kaya saya itu salah satu pemilik emiten besar ke saya. Beliau mengatakan, ya itu, akhirnya saya berpikir, oh ya berarti kayak di saham itu butuh ngitung resiko dulu di awal. Cash harus gede. Investasi yang lain, obligasi pemerintah, itu bisa menjadi tempat buat kamu parkir duit dulu kalau marketnya nggak crash. Ya mungkin kalau kamu tetap, aku kepengen kok masuk di saham, sekarang kan suku bunga mau turun, sahamnya bisa naik, obligasi juga bisa naik sebenarnya. Jadi aku nggak fanatik di saham. Nah tapi kalau kamu bilang aku mau DCA, tetap di saham, ya cari yang 4 big banks paling kecil valuasinya. BRI, kalau di luar 4 big banks sebenarnya ada BBTN yang juga valuasinya agak-agak murah gitu loh. Disclaimer ya, malam ini agak-agak bocor, jadi hati-hati buat yang masih pemula. Saham-saham yang saya sebut juga masih bisa ada fluktuasi gitu. Jadi intinya, kalau misalkan mau DCA pun itu bukan semua duit dimasukin ya. Nah jadi aku balik lagi di sini. Oke, cukuplah dengan saham-saham 4 big banks ini.
Mungkin yang masih pemula akan bertanya, jadi intinya gimana sekarang, beli atau enggak? Wes, kamu kalau bingung ini beli dan tinggal aja sebulan baru dilihat lagi ya. Kalau turun beli lagi kalau punya duit, kalau turun beli lagi. Selama sahamnya cuman 4 macam ini, BCA, BMRI, BBRI, BBNI. Tapi kalau di luar itu nggak boleh pakai cara kayak gitu ya, nggak boleh pakai cara kayak gitu. Kamu harus mengerti ilmunya. Jadi itu basic banget, dan di MVest kita kasih lebih dari sekedar 4 big banks. Oke. Sekarang kita mau review, sebelum aku ke CPO yang aku suka saat ini ngelihat saham-saham CPO. Kita mau nge-review GoTo. Ada yang bilang GoTo naik terus nih, bakalan rally. Nah, aku nggak sentimen sama saham-saham tertentu. Aku bilang GoTo itu kalau kalian ngikutin, GoTo ini ada perbaikan baik secara manajemen maupun secara tren harga sahamnya. Dimana kalau secara manajemen, secara keuangan itu ruginya GoTo tuh makin dikit dari hari ke hari. Dan efisiensi besar-besaran yang dilakukan GoTo, dan baik secara pengurangan jumlah karyawan, terus efisiensi dari sektor teknologinya sendiri, dari teknologinya itu sendiri, itu membuat GoTo bisa membuat kinerja keuangan yang lebih bagus. Jadi ruginya semakin sedikit ya. Jadi nggak usah lagi ke depan lihat EBITDA disesuaikan, karena kalau kata Warren Buffett, aku ngebaca buku-buku Warren Buffett gitu ya, EBITDA disesuaikan itu kata Warren Buffett BS. BS itu apa? Pikiran dewe gitu ya. Jadi BS itu biasanya dipakai buat orang-orang yang mau menjual ya, menjual, istilahnya menjual apa aja lah, termasuk juga ngepom-pom saham gitu loh. Nah, jadi kita nggak perlu ngelihat yang kayak gitu-gitu, kita ngelihat aja sebenarnya laba perusahaan atau kerugian perusahaan yang sudah mulai berkurang itu sudah sangat cukup sekali gitu loh. Jadi nggak perlu lihat EBITDA disesuaikan atau EBITDA gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini, ini pattern secara teknikalnya ini membentuk pattern inverse head and shoulders gede. Jadi bukan tidak mungkin GoTo ini bakalan bisa naik ya untuk recover trennya ke depan. Ditambah dengan suku bunga yang bakalan turun terus. Tapi apakah harus beli GoTo? Tidak. Dimana saham GoTo ini masih di bawah 100 dan juga resiko fluktuasinya lumayan gede juga. Nah, saat ini tuh banyak saham-saham lain dari berbagai sektor yang sudah mulai uptrend, baik di awal uptrend, di tengah uptrend, bahkan ada yang sudah di atas banget uptrendnya. Jadi kenapa harus saham ini gitu loh? Maksud aku tuh nggak harus saham ini gitu. Tapi kalau kamu cuan di sini ya, intinya tahu diri kapan mesti profit taking gitu aja ya. Kalau misalkan mau hold forever, duitnya duit kecil, nitip sendal 1 lot mungkin ya silahkan lah gitu. Tapi kalau misalkan duitnya matters buat kamu, semakin matters duitnya, kamu harus semakin pantau. Ketika aku ngetes strategi pakai duit diversifikasi, aku pecah-pecah 5-10 saham, dan aku compare dengan aku pakai duit itu dengan nominal yang kurang lebih sama untuk 1 atau 2 saham aja, aku jadi perhatian banget ke harga sahamnya, dimana itu bagus dan tidak bagus. Bagusnya adalah jadi ya lebih perhatian aja sih gitu loh. Tidak bagusnya adalah faktor emosi itu bisa berperan gede kalau kamu pakai duit strategi konsentrasi dan diliatin terus. Oke, langsung aja kita move ke saham berikutnya. Jadi GoTo bisa naik, tapi aku juga nggak suruh kamu beli ini gitu, karena jangka pendek udah mulai rawan profit taking di area 74 ya. Jadi nanti kira-kira gambarnya bakalan kayak gini. Dia di 74 bakalan rawan profit taking, terus kemudian karena banyak nyangkuters tapi bisa lanjut naik. Disclaimer gengs, bisa juga gagal ya. Jadi ini bersaing antara buyer di bawah, investor-investor gede yang ngumpulin di bawah, dengan para nyangkuters di atas yang sakit hati dan udah stres banget gitu ya. Mereka pasti akan mulai buang-buang barang juga melihat ini sudah naik lumayan signifikan. Kita lihat GoTo dari level terendahnya yaitu Gocap, itu udah naik sekitaran 44%, 40% lebih ya. Jadi maksud aku tahu diri aja lah retail, remah-remah rengginang yang udah cuan di situ. Oke, ke sektor teknologi yuk. Kita ke sektor teknologi sebelum ke CPO. Oke, kita ke sektor teknologi. Saham yang lainnya dari sektor teknologi, dari perbankan digital ada Arto. Disclaimer, kita nggak suruh kamu beli saham Arto ini.
Tapi Arto beberapa hari ini lumayan mulai aktif dan mungkin bisa di watch jika kamu punya batas risiko di bawah 2.800. Terus aku mau move ke saham yang lainnya, Bukalapak dan juga MTech yang kemarin sempet naik juga ya MTech-nya ya. Jadi MTech-nya naik tinggi banget kemarin, udah jangan dikejar lagi. Ini udah rawan profit taking jangka pendek, meskipun jangka menengahnya masih bisa lanjut naik. Terus Bukalapak di sini masih di area retracement, sama halnya dengan GoTo. Saham ini sebenarnya nyangkutersnya banyak dan yang sakit hati itu banyak gitu loh. Jadi mungkin kalau dia naik, lawannya adalah orang-orang itu bukan sekedar orang, tapi investor gede juga banyak yang nyangkut. Mereka mau melepaskan diri dari nyangkutnya ini dan mungkin move ke emiten lain yang secara fundamental lebih bagus. Jadi fundamental tuh benar-benar dilihat banget. Nah, kalau M-Trade kita just trading aja, kita nggak terlalu perhatiin secara fundamentalnya gitu. Oke, terus kemudian kita mau ngelihat program Quick Win Pak Prabowo ke sektor infrastruktur. Program Quick Win itu apa aja sih? Quick Win ini ada makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, pembangunan rumah sakit, penuntasan TBC, terus renovasi sekolah, program sekolah unggulan integrasi, lumbung pangan nasional, dan sebagainya. Fokusnya di pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur untuk 100 hari pertama kabinet merah putih gitu. Jadi prospek di sektor infrastruktur sendiri sebenarnya tidak berdampak terlalu signifikan gitu ya. Tidak terlalu perlu melibatkan BUMN karya atau emiten swasta di sektor infrastruktur. Cuman kalau program 3 juta rumah, aku melihat itu impactnya bakalan menarik gitu ya ke sektor yang terkait, bukan properti saja, tapi yang terkait termasuk saham, termasuk perbankan yang banyak KPR subsidinya, yaitu BBTN yang kita lagi watch juga. Jadi jatuhnya BBTN beberapa hari ini sebenarnya adalah peluang buat kita dapetin harga yang lebih baik gitu ya, untuk investing maupun untuk trading gitu. Nah, ini kalau M-Trade udah ada di harga 13.90 dan sampai per hari ini udah sekitaran 6%. Nah, kita mau lihat lagi nih, bicara soal kebijakan Pak Prabowo. Ini ada kebijakan yang terkait dengan CPO. Nah, jadi Indonesia itu bakalan memangkas ekspor CPO 5,3 juta ton per tahun itu demi biodiesel B50. Nah, jadi pemangkasan volume ekspor minyak kelapa sawit atau CPO ini untuk menunjang cita-cita swasembada energinya Pak Prabowo gitu ya. Jadi apa aja yang kira-kira bakalan diuntungkan dari kebijakan ini? Nah, ini yang bakalan diuntungkan pastinya dari saham CPO itu ada AALI, terus ada LSIP, dan ada DSNG. Disclaimer teman-teman semuanya. Nah, jangan langsung beli aja pakai berita, mesti ngelihat chart ini timingnya beli atau enggak. Nanti aku akan bahas. Sebelum aku bahas 3 saham itu, kita akan bahas chart dari harga CPO ini sendiri ya. Bagaimana harga CPO? Jadi harga CPO ini kalau diperhatiin, ini CPO dari Bursa Malaysia yang seringkali jadi acuan. Crude palm oil futures ini udah naik sekitar hampir 1 bulan, dari September pertengahan ya, lebih dari 1 bulan berarti. Dan kalau diperhatiin sekarang harga CPO-nya udah kena resistance yang lumayan kuat. Di sini di garis yang di atas, yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy. Nah, perhatikan di sini. Yang warna merah ini artinya CPO udah di resistance lumayan kuat. Jadi jangan cuma melihat kebijakan Pak Prabowo aja soal CPO, tapi ngelihat harga CPO-nya itu sendiri. Oke, ini kira-kira bakalan kemana? Dia baru aja breakout dari pattern flag-nya di sini. Ini ada pattern flag. Aku mau gambar.
Ya, dia ada flag ya. Bisa nggak dia naik sampai 46 harga CPO-nya? Harusnya sih proyeksinya segitu dari pattern flag-nya. Cuman ini di 44 ada resistance kuat. Oke, kita kembali ke saham CPO. Nah, kalau cuman ngelihat berita doang terus langsung beli, gak ngerti ngebaca chart, itu bahaya. Kenapa? Nah, ini Ali ini yang gerakannya paling halus, paling elegan, kayak kalau mobil itu mobil yang ya mungkin Mercedes atau limusin ya, jadi bukan mobil sport yang geraknya buat kebut-kebutan cepat gitu ya. Nah, jadi ini gerakannya halus gitu loh. Jadi masih ada kayak bentuk seperti anak tangga. Meskipun secara bulanan ini udah agak ketinggian. Nah, jadi menurut aku buat kalian nih yang masih pemula kayaknya wait and see dulu aja. Kalau di M-Trade ini kan dibimbing ya, untuk jangka pendek profit taking kita akan kasih tahu. Nah, kalau jangka pendek tiba-tiba ada apa-apa turun kan kalian bingung juga yang masih pemula di sini yang belum ngikut belum belajar secara intensif. Jadi jangan termakan berita doang. Terus yang ini DSNG ini juga terdampak positif. Thank you giftnya. Terdampak positif sentimen yang barusan dan juga harga CPO. Cuman di M-Trade ini udah kita udah nge-hold mana ya? Tadi kita lihat DSNG jangka menengah kita udah hold cuannya 22 sampai 26%. 22 sampai 26% di sini. Ini signifikan banget cuannya kayak gini ya. Nah, buat yang panikan nih abis beli review buy di tanggal 8 Oktober. Di 7 Oktober, mungkin abis itu stres. 2 hari nggak naik-naik langsung dijual. Tapi abis itu naik tinggi. Jadi kita time frame tradingnya nggak yang intraday. Nah, buat yang belum beli di SNG, better wait and see dulu, nunggu retracement atau koreksinya. Kita akan update terus. Koreksinya saat ini yang dinanti di level 1000 sampai 1030. Kalau ada koreksi di area tersebut dengan volume yang kecil itu menarik, dengan catatan dengan volume yang kecil. Kalau jatuh volume gede kita bye-bye. Nah, LSIP juga sama. Kalau di M-Trade kita nggak pakai nungguin kayak gitu ya. Kita akan kasih tahu secara real time. LSIP yang punya LSIP kongret bakalan masih lanjut rally lagi dengan potensi kayak gini, tapi ini udah agak-agak telat belinya tuh, udah agak telat gitu kalau kamu baru start beli sekarang. Kalau di M-Trade kita juga udah cuan LSIP-nya. Kita udah cuan sekitar 36 sampai 37%, kongret buat M-Traders. Tapi ini udah bukan waktunya buy lagi. Jadi M-Trade waktu itu buy LSIP itu pertama kali banget dia breakoutnya di 5 September di sini 910. Oke. Terus tadi 3 saham CPO yang udah kita lihat menarik. Terus selebihnya sebenarnya ada banyak saham CPO lain, tapi 3 yang menurut kita lumayan liquid itu ada 3 ini. Nah, kita mau move ke PANI yang aku bilang tadi ya. Kita nggak mau ngomong saham itu sampai mana. Let the sky be the only limit, artinya ya wes kayak sira-sira gitu loh. Jadi apa yang terjadi terjadilah. Kalau misalkan besok jatuh, kita profit taking. Kalau misalkan besok masih naik, kita masih ngehold. PANI, M-Traders yang ikut PANI dan yang masih ngehold bareng kita ini cuan 170 sampai 175%-an. Tapi sekali lagi M-Trade gak mau ngomong PANI bakalan ke 20.000, 21.000. Meskipun ya saya tahu tadi saya dapat riset dari satu sekuritas yang mengatakan proyeksi mereka ke angka itu ya biarlah, bebas, setiap orang bebas mengatakan proyeksinya. Tapi kita tidak pernah mau mengatakan proyeksi apapun. Resistance cukup menjadi tempat untuk waspada profit taking, bukan menjadi target yang dipaksakan. Hati-hati, pattern monthly-nya ini udah mulai nggak realistis. Nah, ini mirip nggak sih sama kayak brand pas dulu lagi naik terus? Ya kurang lebih mirip sih, kayak gini sih, kurang lebih mirip. Tapi kalau PANI ini patternnya justru PANI banyak membentuk fondasi sideways, sehingga kita M-Trade beberapa kali bisa ikutan masuk atau trading, ada sideways panjangnya. Kalau naik terus gak ada sideways-nya, kita nggak mau masuk gitu ya. Nah, jadi intinya hati-hati aja, jangan mau kena pom-pom ya, nanti mau ke 20, mau ke 21. Jikapun benar
ya itu hokinya orang-orang yang udah beli, ngikut beli pas lagi breakout awal di sini. Loh, tapi aku ya kepingin mau ikut cuan. Pilihan yang lain yang mau cuan banyak kok, yang baru breakout dari sideways-nya banyak. Oke, terus aku akan cek kolom Q&A di sini. BBRI aku udah bahas, Ayu Ningtyas. Tony nanya ASII. Yuk kita coba bahas ASII. ASII aku cuman mau bahas singkat doang, dan aku lagi ngajarin anakku buat investasi buat yang pemula ini. BRI, ASII ini oke. Simpel aja ASII, aku nggak akan perpanjang, valuasinya masih oke, dan juga kemarin jatuh di sini, ini bukan breakdown sebenarnya, kelihatan seperti breakdown, tapi ini habis pembagian dividen. Kalau nggak ada pembagian dividen, dia akan masih tertahan di 5.000. Jadi still hold aja buat ASII-nya ya. Jadi masih hold aja, nggak usah pusing kamu sama ASII, oke? Terus kemudian ada yang nanya Breeze, Indi dan Tins. Aku akan mulai nyalakan komennya di Igoy. Breeze, Indi dan Tins, gimana caranya? Gimana kabarnya? Breeze, candle per hari ini nggak enak. Candle per hari ini nggak enak, tapi dia belum breakdown. Nah, ada satu support minor, Breeze, ini di level 2990 atau 2980 lah, kurang lebih di sini. Yang di tok-tok, yang di YT ke Igo ya, supaya bisa lihat chartnya ya. Oke, terus selama dia masih di atas 2980, ini dalam jangka pendek ini masih bisa dibilang aman. Tapi begitu breakdown dari 2980, perhentian berikutnya adalah 2900. Di bawah 2900 harus caw, harus stop loss, batasi resiko. Nah, kira-kira gimana nih, bakalan breakdown atau enggak nih? Kita jangan memprediksi, jangan mengantisipasi, just ikutin aja day to day-nya kayak gimana. Oke ya, terus kemudian kita mau lihat, aku lupa tadi yang ditanyain apa. Oh, Indi sama Indi sama Tins. Indika Energi ini juga mirip-mirip Breeze pattern-nya, tapi dia tadi habis jatuh merah, naik jadi ekor gini, dan ini potensi dia membentuk pattern flag. Sebenarnya dalam jangka pendek ini masih normal aja, pattern kayak gini tuh masih normal. Jadi kalau kita lihat masih jangka menengah arahnya masih bisa naik, jangka pendek sideways, jangka menengah naik. Disclaimer, yang masih pemula nggak boleh asal ikut-ikutan beli aja ya. Yang pemula harus belajar dulu. Ada M-Trade Start tanggal 9 November hari Sabtu jam 10 pagi. Cara daftarnya adalah kalian langsung aja ketik nanti abis dari acara ini, dari live ini, langsung aja ketik di internet, di browser kalian ketik emtrade_id_live, terus kalian klik tombol yang warnanya pink buat daftar, masukin nama dan lain-lain. Acara ini gratis ya. Jadi M-Trade Invest ada program yang berbayar, tapi kita banyak juga bikin acara gratis, termasuk live setiap malam, dan juga sebulan 2 kali kita bikin webinar gratis, tapi gratisnya terbatas kalau webinar. Ya tujuannya buat pelayanan ya, buat teman-teman yang mau belajar semuanya biar bisa belajar. Oke, terus Tins gimana? Kita berharap Tins turun, tapi ya ternyata turunnya nggak signifikan. Kayaknya Tins bakalan bisa lanjut naik lagi, tapi kita udah nggak mau buy di level harga seperti ini sekarang ini. Karena kalau investor retail ya, kalian harus geraknya cepat, punya keunggulan, gerak bisa lebih cepat ya, baik beli maupun jualnya gitu loh. Jadi better nunggu aja dulu, kalau misalkan ada retracement masuk, kalau enggak ya udah. Jadi nggak usah FOMO ngambil yang di atas, karena yang di bawah juga masih banyak yang baru mau naik gitu loh ya. Oke, terus cuman teman-teman yang di Igoy yang bisa melihat saham yang baru saja saya buka. Haha. Oke, mari kita lihat ESA. Di sini kayaknya banyak yang nanya ESA. Ini dia habis breakout dari pattern pennant-nya. Sekali lagi, patternnya mirip banget. Indi kayak gini, PTBA juga kayak gini. Mungkinkah mereka mengikuti ESA? Ya kita lihat aja nanti. Dan apakah kita target? Kita nggak pernah target. Let the sky be the only limit. Oke. Terus PTBA miss, hold atau lepas?
Aku sih masih ngehold, belum BEP, modal 2023 pas dapat dividen. Dividennya keren banget. Oke, terus ESA udah tadi. Apa tadi? Hayya, apa lagi ya tadi ya? BRPT udah, Diana PTR. Bum bum si bumi bum ketinggian, biarin aja dulu, aku lebih suka indie PTBA. Oke. Terus aku lupa kasih tahu tadi ya, ada program Quick Win, makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan dan lain-lain, itu bakalan ngurangin subsidi BBM ya. Yang bakalan diuntungin siapa? Yang bakalan diuntungin adalah perusahaan swasta di sektor bahan bakar minyak dan gas ya, yang terdaftar di Bursa Efek atau listed di bursa. Itu ada apa aja? Mari kita lihat cus di sini. Brand di akun BlackRock ya ora popo. BlackRock juga punya GoTo kok. Aku gak ngikut asing beli apa, aku gak ngikut investor gede mereka beli apa. Yang aku lihat chartnya, karena kadang-kadang berita kayak gitu tuh keluar ya, kita nggak tahu lah motivasinya, ada motivasi atau enggak, atau mungkin sekedar murni berita aja gitu loh. Jadi patokannya kalau aku ngelihat lebih ke chartnya. Balik lagi. Ayah komen aku matiin dulu ya karena I got easily distracted. Halo Pak Jungki, nonton ya Pak ya. Aku matiin komennya ya. Jadi kalau subsidi BBM-nya dikurangi, yang diuntungkan adalah, lihat saham di sini, ke Igoy aja say biar kamu bisa lihat sahamnya. Igoy aku Ellen May _official, ada AKR Corporindo TBK. Tapi jangan langsung asal beli-beli aja, kamu harus ngelihat chartnya dulu. Akra ini lagi sideways, kita lagi nungguin di 1400. Kalau dapat di 1400 pasti support murah cuy. Oke ya. Terus Medco ini kita juga ngelihat harga minyaknya udah naik 2 hari terakhir. Persis banget kayak chart Medco ini. Kita lihat ya, UK Oil. Ya, ini UK oilnya di sini naik, Brent crude oil, terus US oil atau WTI crude oil ini juga naik selama 2 hari berturut-turut. Ini Medco, kita lebih ngelihat harga komoditinya daripada ngelihat pom-pom, atau bukan pom-pom sih sebenarnya ya, berita-berita kayak gitu loh. Itu sebenarnya bukan pom-pom juga, kadang berita murni tapi orang-orang yang langsung begitu polos, begitu naifnya beli pakai berita. Oke, mari kita lihat saham berikutnya, Elsa. Ini juga lagi di supportnya. Tadi kita baru spekulatif buy on weakness untuk trading ya. Terus, nah ada satu lagi yang agak nggak liquid tuh, ada Ruiz. Ini bukan rekomendasi, yang ini gak liquid. Kita juga belum mau tradingin. Oke ya, jadi udah banyak yang aku bagiin buat kamu. Kalau kamu rajin ngikutin live aku aja tiap hari tuh, kamu bakalan mulai bisa dapat gambaran sih siapa di sini yang rajin ngikut live tiap hari. Apalagi dari tahun 2020, kamu dapat manfaat seberapa besar? Mungkin bisa ditulis dari tahunnya ya, dari tahunnya kalian ngikut gitu. Tahun berapa? Tulis di sini kalian ngikut live-nya. Dan aku melihat di sini banyak nama-nama yang udah muncul terus. ASII udah tak bahas, Mr. Marlon. Intinya masih oke, buat jangka panjang masih oke. Fluktuasi jangka pendek normal banget. Jungki Junanto ikut, Chelsea Monica. Serius dengerin. Dari 2023, Novi Andri 2020 semuanya. Bentar, jangan keluar dulu. Tadi aku mau ngapain ya? Budi Kaiing, Merlin JW, Diana Tali, Susan Cucu. Ini tak absen nih, yang rajin nongol tuh keluar di atas loh. Stephen Arenort, and Ririn F4 0178 Win, Snoopy The Bichon, HKMN. Banyak. Oke deh, thank you buat semuanya yang udah rajin nonton live. Kamu jangan cuman nonton doang, tapi belajar ya. Cara belajarnya gimana ya, dicatat ya, mengikuti webinar edukasinya di tanggal 9 November. Abis ini kamu ke browser kamu ketik emtrade.id _live
langsung di tap tombol oren, isi daftar di situ buat yang belum pernah ikut. Oke ya. Buat saham-saham yang lainnya yang aku belum bahas, mungkin bisa dibahas di morning briefing besok, mungkin juga enggak, karena morning briefing yang dibahas adalah saham-saham yang masuk watchlist. Semoga bisa bermanfaat apa yang aku bagikan buat kalian. Kita punya mimpi to transform lives, kita punya mimpi to empower you, to build wealth and elevate lives. Bahasa Inggris tapi logat Jawa. Salam profit, selamat malam.